Ya, baik, kita mulai nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Jadi hari ini seperti biasa Jana, cuma spesialnya kita kedatangan Bu Haja Meda ya. Jadi hari ini dalam rangka observasi. Untuk itu kita mulai saja nak ya. Tapi sebelum kita mulai semangat semua ya. Ya, semangat semua. Kita mulai dulu dengan doa. Silakan ketua kelasnya. Ya, untuk absensinya nanti sekretaris aja yang absen ya. Untuk absensinya sekretaris yang absen. Bapak tanya sekretarisnya hari ini siapa yang tidak turun nak? Sekretaris Muhammad Erul ya. Siapa lagi? Yuda, siapa lagi? Oh, izin lagi. Oke, berarti 3 orang nak ya. Nanti absensinya saya kasih sekretaris, nanti sekretaris yang absen. Baik, untuk pertama kita awali karena ini spesial. Bapak tadi malam berpikir 800 tahun. Jadi Bapak ciptakan lagu khusus untuk 11E. Silakan berdiri lalu ekspresikan gerak kalian sesuai lagu yang Bapak ciptakan untuk kalian ya. Ya. Bentar ya. Ya, berdiri semua nak. Sudah siap? Ayo berdiri semua nak. Ya. Enggak, Bapak cuma kalian mendengarkan lagu yang Bapak buat khusus. Nanti ada kata-katanya, ayo semangat 11E. Khusus. Kita mulai ya. Mudah-mudahan suaranya nyampai. 1, 2, 3. Gerakannya terserah kalian nak. Ayo 11I, semangat belajar. Adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Sambil dengar nak ya. Oke. Mantap. Buka dulu nak. Oke, tepuk tangan dulu nak. Ya, silakan. Buka tadi. Silakan duduk. Nah, sekarang perhatikan Bapak. Ya, perhatikan Bapak sekarang. Kalian nanti maju satu-satu ya. Kalian tempel, kalian senang gaya belajar yang mendengarkan suara saja tadi, atau melalui gambar, atau dengan aktivitas bergerak ya. Silakan tempel, tulis namanya. Bagikan dulu nak, satu-satu. Ya, itu ya, bagikan. Ya. Tulis namanya, tempel di sini saja ya. Ya, tulis namanya, tempel di depan sana. Ya, tulis. Pilih satu saja, yang mana yang paling kalian senang. Apakah dengan gambar, visual atau video, atau dengan audio saja, atau dengan aktivitas. Pilih salah satu langsung yang sudah, tulis nama, tempel di mana? Mendengar, dengan mendengarkan. Ya.
Ya, mendengarkan dengan suara, nak. Bapak misalkan kalian mendengar suara radio, penjelasannya seperti itu, senang, ya. Visual gambar, ada gambar, kalian belajar lewat gambar, atau belajar dengan mendengarkan saja, pilih mana. Kinestetik yang aktivitas melakukan sesuatu. Nah. Nama aja, nama baru ditempel. Nama saja baru ditempel. Ya, kalau ada lebihnya simpan dulu ya, karena masih dipakai nanti. Oke. Sudah punya? Silakan naik tempel. Silakan, nak. Sorry. Ya, pelan-pelan. Ya, tempel. Oke. Berikut adalah rangkuman singkat tentang teknik. Oke. Oh ya, seimbang. Kalau sudah duduk semua, nak. Kalau sudah duduk semua, nah nanti Bapak sampaikan kalau Bapak lihat data diagnostik awal Bapak, rupanya di kelas kalian ini seimbang semua. Nah ya, tepuk tangan dulu. Berarti semua model pembelajaran bisa diterapkan di kelas kalian, mau audio, visual, maupun kinestetik. Baiklah, karena Bapak sudah tahu bahwa dalam kondisi kelas kalian seimbang semua. Nah, sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini terkait konflik sosial dan manajemen konflik yang sudah kita pelajari kemarin, kita pakai teknik pernapasan dulu ya, supaya konsentrasi. Perhatikan Bapak, dengar dulu nih instruksinya nih dari sini ya. Dengar dulu instruksinya. Berikut adalah rangkuman singkat tentang teknik pernapasan 478. Pernah ngerasa pikiran lagi ruwet banget dan mainin diri? Nah, teknik ini tuh bisa jadi solusi. Bapak ulang ya. Apalagi pas kita perlu fokus. Berikut adalah rangkuman singkat. Ini berarti auditori, kalian dengar ini. 478. Pernah ngerasa pikiran lagi ruwet banget dan itu cara kita buat menenangin diri? Nah, teknik ini tuh bisa jadi solusi instan. Apalagi pas kita perlu fokus sebelum mulai belajar atau kerja. Ada dua hal penting nih yang perlu kita tahu. Gimana cara ngelakuinnya, sama apa aja manfaatnya. Oke, pertama, caranya. Ini gampang banget kok. Coba ikutin ya. Tarik napas pelan-pelan lewat hidung, hitung sampai 4. Terus tahan napasnya selama 7 detik. Nah, yang paling penting, hembuskan napasnya semua lewat mulut selama 8 detik. Cukup ulangi aja siklus ini 4 kali, dan biasanya udah langsung merasa efeknya. Kedua, manfaatnya. Selain bisa mengurangi rasa cemas dan bantu ningkatin fokus, teknik ini tuh manjur banget karena satu alasan penting. Pas kita buang napas lebih lama, itu kayak ngasih sinyal ke otak kita kalau semuanya aman, waktunya rileks. Secara ilmiah, ini tuh ngaktifin yang namanya sistem saraf parasimpatik atau mode istirahat dan cerna alami tubuh kita. Benar-benar ngebantu banget deh sebelum berapa penting. Intinya, teknik 478 ini tuh kayak tombol reset yang praktis banget buat dapetin ketenangan dan pikiran yang jernih secara instan. Oke, kita mulai nak ya. Jadi Bapak ulangi teknik pernapasan supaya kalian rileks dalam belajar. Seperti kalian dengar tadi penjelasannya,
Kita lakukan 4 kali, tarik napas 4 detik, jangan 4 jam ya, bahaya. Ya, Bapak ulangi. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, lepaskan 8 detik. Jangan sama anginnya keluar ya. Bapak ulangi. Kita tarik 4 detik, tahan 7 detik, lepaskan 8 detik, 4 kali kita lakukan. Bisa paham, Nak? Bapak sambil putarkan musik, kalian dengarkan instruksi Bapak ya. Kita mulai. Tutup mata semua, Nak. Ya, tutup mata. Sambil dengarkan lagu, dengar instruksi Bapak ya. Konsentrasi, dengarkan lagunya, relax. Ayo Stella. Jangan ditutup terus matanya. Oke, kita mulai, Nak. Sambil dengar lagunya ya. Tarik napas 4 detik. Ya, tahan 7 detik. Lepaskan. Oke. Tarik napas. Tahan. Lepaskan. Nah, 2 lagi. Tarik napas 4 detik. Tahan 7 detik. Serius-serius ya, jangan ada ketawa ya. Lepaskan. Lagi, tarik napas. Tahan 7 detik. Lepaskan. Ayo konsentrasi. Tepuk tangan dulu. Oke. Hari ini perhatikan Bapak, nah, hari ini Bapak akan gambarkan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi pokoknya hari ini full aktivitas kita melakukan pelajaran ya. Jadi sambil aktif, perhatikan dulu ini, Nak. Perhatikan. Nah, sekarang kita ke visual lagi, gambar. Bapak perlihatkan gambarnya. Kalian perlu lihat dulu ini, sosiologi is the best, gas. Ya. Kita lanjut ya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini, apa yang harus kita dapatkan. Pertama, anatomi konflik. Anatomi konflik ini nanti kita belajar aktif dengan melalui gambar pohon beserta batang dan akarnya. Ada aktor, isu, dan akar masalah. Di dalam pohon nanti ini ada aktor, isu, dan akar masalah melalui metode pohon konflik. Nanti Bapak jelaskan seperti apa metode pohon konflik. Karena kita biasa konflik, Nak. Bapak ulangi bahwa dalam kehidupan ini tidak pernah lepas dari masalah. Cuma ketika ada masalah langsung kita lihat dahannya atau daunnya, tapi kita tidak melihat akar masalah kenapa dia bisa konflik. Nanti dengan itu kita bisa tahu ini, Nak. Jadi tidak langsung menjudge bahwa konflik itu pengaruh memang dia tidak baik, tapi kita harus melihat apa latar belakang. Contoh misalnya yang baru-baru ini anak SD yang sampai bunuh diri, ya kan? Karena cuma untuk membeli buku, kita lihat lewat akar permasalahannya rupanya lebih ekstrim lagi akibatnya sehingga dia bunuh diri. Nah, itu yang harus kita pahami. Yang kedua, menunjukkan sikap kesadaran diri dan manajemen di dalam merespon perbedaan pendapat. Jadi bagaimana kita nanti bisa merespon pendapat orang lain, menghargai pendapat orang, manajemen konflik namanya. Yang sudah Bapak bahas kemarin. Kita lanjut. Langsung ya. Pokoknya hari ini penuh dengan aktivitas. Silahkan tulis 1 kata di kertas kecil tentang apa yang dirasakan ketika kalian melihat ini. Nah, tulis, Nak, bagikan lagi nih. Tulis dan tempel ke atas. Apa yang dirasakan ya? Bapak ulangi. 1 kata. Ini karena tadi sudah mendengarkan, kita melihat lagi gambar, visual. Tulis 1 kata saja di kertas kecil tentang apa yang dirasakan. Kalau melihat orang begini, Nak. Nah, apa yang dirasakan? Tempel, cepat. Apa yang dirasakan?
Pokoknya harus aktif semua. Langsung tempel. Silakan. Mantap. Radi. Di sini tempel di gambar sini ya. Ya. Tempel di gambarnya. Apa ini? Seru. Ya, satu kata aja. Satu kata aja nak ya. Apa rasanya, perasaannya melihat ini? Apa rasanya? Mantap. Apa rasanya? Ya, itulah Bapak mau tanyakan nanti. Satu kata aja nak, satu kata. Ya, satu kata. Oke, lanjut. Nanti kita review sama-sama ya. Masih ada sisanya nak? Oh ya. Sudah ada? Kita bahas dulu ya. Satu kata. Ada yang unik Bapak lihat ya. Ada yang unik. Ada yang unik katanya di situ saya lihat. Oke, kita bahas dulu satu-satu nak. Melihat konflik tawuran, kalau kita lihat mahasiswa kayaknya nih karena dia tidak pakai seragam sekolah ya. Kita baca dulu nak. Ada yang unik Bapak lihat ini. Seru. Jadi ada yang menggambarkan konflik itu dari sudut pandang bahwa ketika orang terjadi perkelahian, ini sebagai penonton barangkali, lihat serunya orang berkelahi ya. Nah, itu rasanya. Ketika kita melihat konflik, bukan ada empati tapi seru. Ya. Lalu apa ini? Bentar Bapak matikan dulu ini nak ya. Supaya Bapak bisa. Takut. Ini perasaan yang realistis ya. Ketika orang melihat konflik, takut pasti muncul. Tapi ini yang Bapak pertanyakan seru nanti nih ya. Lalu ada yang tulis seru, boleh memberikan gambaran kan nak? Kira-kira kenapa ditulis seru ya? Coba Radi tadi kah? Mau kah? Seru kenapa nak seru? Coba Radi bisa? Kenapa seru nak melihat gambar ini? Kenapa tulis seru? Kalau jadi penonton ya. Cemas, kecewa, sedih. Apa ini? Mengerikan. Sedih dan tegang, cemas, memprihatinkan. Semua mengakomodir suasana realita yang terjadi ketika melihat orang tawuran ya. Tetapi yang tadi ada sudut pandang berbeda, seru katanya. Kita lanjut lagi nak. Iya ya. Saking serunya nak ya. Kalau ini tidak usah kalian tuliskan, dalam hati saja. Ini seorang demonstrasi dalam hati kalian ketika melihat seperti ini, apa rasanya nak? Dalam hati nih. Apa nak? Rasanya kasihan. Apalagi nak? Melihat gambar ini nak. Orang demonstrasi begini. Apa rasanya? Kasihan? Memprihatinkan? Pokoknya banyak komentar terhadap ini ya. Pokoknya secara garis besar kita lihat bahwa kondisi seperti ini adalah hal yang tidak kita harapkan. Tapi kalau dalam aturan pemerintah, demonstrasi itu tidak masalah, ya. Yang bermasalah ketika sudah terjadi anarkis. Kalau kita lihat ini sudah menuju kepada hal anarkis ya. Nah, pertanyaan penting dari Bapak di sini nak, perhatikan ini nak. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Karena
Karena setiap orang beda pandang. Oh, tepuk tangan dulu. Rupanya Putra ada keahlian tersendiri yang selama ini baru Bapak dengar. Tepuk tangan dulu buat Putra. The ladies, perempuan, ada yang bisa beri komentar? Mengapa perasaan kita bisa berbeda saat melihat satu kejadian yang sama? Tadi lihat orang tawuran, sama kan kita lihat itu tapi berbeda-beda. Kenapa? Coba Stella bisa wakili kan? Karena karena luar biasa, tepuk tangan. Karena kelas 11E luar biasa semua. Saya kasih pulang cepat di hari Rabu. Ganti ya. Kita next lagi ya. Ya. Nah, sekarang Bapak tampilkan visual lagi. Tadi sudah mendengarkan, kalian simak-simak sedikit penjelasan terkait nanti aktivitas diskusi yang akan kita lakukan. Ya, sebenarnya kalau 2 kali 45 menit ini tidak cukup ya. Cuma karena waktunya memang tersedia sebegitu ya. Kalau habis kita selesaikan aja ya. Kita lanjut, Bapak putarkan dulu sedikit penjelasan. Pernah nggak sih kamu ngerasa kejebak dalam sebuah konflik yang kayaknya buntu banget? Mau itu sama rekan kerja, keluarga, atau bahkan di lingkup. Perhatikan Bapak, Nak. Kamu gimana caranya keluar dari situasi buntu itu? Kita harus ngerti dulu apa sih yang sebenarnya. Oke, biar kita paham gimana caranya keluar dari situasi buntu itu, kita harus ngerti dulu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar. Ya, kayak yang kita lihat ini, konflik itu pada dasarnya adalah tarik tambang antara berbagai keinginan yang berbeda. Memahami dinamika ini, itu langkah pertama yang menjadi solusi. Sebenarnya, konflik itu sendiri bukanlah musuh yang harus kita hindari. Justru sebaliknya, ini bisa jadi kesempatan buat kita membangun jembatan, bukan malah membangun tembok. Tantangannya itu ada di... Ingat, ini konsepnya konflik ya. Jadi konflik ini pertentangan tajam antara 2 orang atau kelompok karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau keyakinan. Tapi kalau menurut Sujono Sukanto, dia mengatakan konflik ini adalah proses sosial di mana 2 pihak atau lebih yang memiliki nilai dan kepentingan yang saling bersebelahan atau bertentangan. Ya, kita punya tujuan, dia juga punya tujuan bertentangan, terjadi pertengkaran, itu dikatakan konflik sosial menurut Sujono Sukanto. Tapi kalau dalam konsep umumnya, pertentangan tajam antara 2 orang atau kelompok ya. Pak, saya jengkel sama diri saya sendiri. Oh, itu konflik sosial juga. Namanya konflik pribadi. Ya. Tetapi kalau kita selalu artikan konflik itu biasanya 2 atau lebih. Ya. Kalau kita konflik, Pak, saya enggak ada musuh tapi saya tidak senang sama diri saya sendiri, berarti namanya konflik pribadi. Ya. Oke, Bapak lanjut, kita lanjut dengarkan keterangannya. Cara kita mikir, gimana caranya kita geser dari pertanyaan siapa yang bakal menang, jadi gimana caranya kita semua bisa menang bareng. Jadi kita mulai dari mana nih buat bangun jembatan ini? Jawabannya semuanya berawal dari fondasi yang paling dasar, paling krusial, yaitu pola pikir yang toleran. Nah, yang menarik, toleransi itu bukan sesuatu yang ditempuh hikmah atau positif aja. Toleransi itu sebuah spektrum, kayak tangga yang bisa kita naiki. Coba deh kita lihat bareng-bareng spektrum ini. Kira-kira kita ada di level mana ya? Apa kita cuma sekedar ya udah nerima aja dengan perbedaan, atau kita udah sampai di level aktif merayakannya? Ini pertanyaan penting banget buat kita renungkan. Nah, ini nih yang bikin menarik. Ada sebuah paradoks di sini. Toleransi yang sejati itu bukan berarti kita diam aja pas melihat ada ketidakadilan atau kebiasaan. Justru kebalikannya, kita harus berani dan tegas untuk melawan segala bentuk intoleransi. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita perlu aturan main yang adil buat semua.
Inilah kerangka keadilan yang bakal jadi panduan kita dalam setiap proses penyelesaian konflik. Kerangka ini adalah hak asasi manusia atau HAM. Coba deh bayangin HAM ini kayak wasit dalam sebuah pertandingan. Tugasnya yaitu mastiin permainannya adil dan semua orang, terutama pihak yang mungkin posisinya lebih lemah, hak-haknya tetap terlindungi. Dari dalam HAM ada hak-hak yang super istimewa. Ini disebut non-derogable rights. Artinya apa? Artinya hak-hak ini tuh harga mati, gak bisa ditawar dan bisa dikurangi apapun kondisinya. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun. Ini adalah pilar-pilar kemanusiaan kita. Nah, fondasi sama aturan mainnya udah siap. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ini bagian yang jadi kunci buat membongkar kebuntuan dan menemukan solusi yang sesungguhnya. Kuncinya adalah dengan ngajuin pertanyaan yang lebih dalam. Bukan lagi nanya siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi coba deh kita mulai tanya. Sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama semua pihak di sini? Coba dibayangin, konflik itu kayak gunung es. Yang kita lihat di atas permukaan air, yang orang teriak-teriakin, yang jadi tuntutan, itu namanya posisi. Itu cuma puncaknya doang, kecil banget. Akar masalah yang sebenarnya itu justru ada di bawah laut, tersembunyi. Perhatikan Bapak nak, sama nanti dengan hal nanti yang akan kita diskusikan terkait pohon konflik ya. Jadi kadang kita lihat konflik itu nak terjadi pas di atas saja, di permukaan saja. Padahal ada yang lebih paling mendasar yang bisa menyebabkan kenapa terjadi konflik. Namanya pohon konflik. Tapi kalau ini versinya gambaran seperti permukaan laut. Jadi kadang kita kulihat orang berkelahi, langsung pas kita lihat, oh dia lagi emosi, itu permukaan saja. Nah, tapi tidak kita lihat akar penyebab sampai dia bisa melakukan hal seperti itu. Itu namanya pohon konflik. Kita lanjut. Jauh lebih dalam. Biar gampang, kita pakai contoh sederhananya. Anak kecil rebutan boneka beruang. Dia teriak, aku mau beruang itu. Nah, itu posisinya. Jelas banget kan? Tapi kalau kita gali lagi, kepentingannya mungkin cuma, aku pengen ada teman main. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, kebutuhan mendasarnya adalah aku butuh merasa diterima dan aman. Nah loh, beda banget kan? Melihat sampai ke level kebutuhan ini, itu bisa mengubah segalanya. Nah, begitu kita bisa bedain antara apa yang orang bilang mereka mau, sama apa yang sebenarnya mereka butuhin, ini membuka pintu ke sebuah metode penyelesaian konflik yang powerful banget. Namanya mediasi. Inti dari mediasi itu sebenarnya simple. Ngembaliin power atau kekuatan ke tangan orang-orang yang terlibat konflik itu sendiri. Jadi bukan ada hakim atau atasan yang datang terus nentuin siapa menang siapa kalah, bukan. Justru ada fasilitator netral yang membantu mereka menemukan jalan keluar mereka sendiri. Bedanya tuh jauh banget. Kalau cara-cara lain seringkali fokusnya cuma ke posisi. Hasilnya pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan hubungan bisa rusak. Tapi mediasi itu beda. Fokusnya ke kepentingan dan kebutuhan yang lebih dalam tadi. Tujuannya bukan buat cari pemenang, tapi buat cari jalan keluar bareng-bareng. Mindsetnya berubah dari aku lawan kamu, jadi kita lawan masalah ini. Jadi tujuan akhirnya itu bukan cuma sekedar oke, masalah selesai, bukan. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang benar-benar awet, solusi yang bukan cuma nyelesain berantemnya sekarang, tapi juga membangun hubungan yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih baik. Nah ini Bapak tambahkan penjelasannya, ini salah satu alternatif cara menyelesaikan ketika terjadi konflik ya. Nah, tujuan penyelesaian alternatif walaupun banyak dalam konsep sosiologi namanya mediasi, arbitrasi, adjudikasi, koersi, segresi, tetapi dalam garis besar inilah alternatif yang kita bisa temukan dalam sebuah konflik untuk menyelesaikannya. Nah, Bapak lanjut. Buat kedepannya. Nah, semua yang kita bahas ini kan bukan cuma teori buat ngurusin konflik antar negara ya. Ini bisa banget kita pakai di kehidupan sehari-hari. Coba deh, sekarang pikirin satu aja percakapan sulit yang mungkin bakal kamu hadapi minggu ini. Kira-kira gimana ya hasilnya kalau kamu coba fokus nyari tahu apa sih kebutuhan mereka, bukan cuma dengerin posisi mereka. Coba deh, siapa tahu hasilnya bisa beda banget. Ya baik, ada lagi satu nak terakhir. Seringkali kita terjebak dalam konflik rumit kan? Hari ini kita akan bedah cara memahaminya. Konflik itu bisa terasa kusut banget, seolah nggak ada jalan keluar. Tapi gimana kalau kita cuma salah lihat? Ternyata ada loh alat untuk melihat kerangka tersembunyi dari sebuah konflik. Yuk
Kita mulai. Hal pertama namanya pohon konflik. Ini membantu kita membedakan masalah yang kelihatan dan penyebab tersembunyinya. Kita mulai dari bawah, yaitu akarnya. Ini adalah penyebab paling mendasar yang sering tidak terlihat. Perhatikan, ini nanti yang kita akan lakukannya, berarti kalian harus fokus dulu, lihat nak ya. Jadi ada namanya akar, penyebab terjadinya konflik tadi. Akan naik ke atas ke batang pohon. Inilah isu utamanya, masalah inti yang semua orang bicarakan. Dari di paling atas ada daun-daunnya. Ini adalah efek yang terlihat jelas, misalnya seperti aksi protes. Oke, selain akar masalahnya, kita juga perlu tahu siapa saja yang terlibat. Yuk, kita lihat. Nah, disinilah pemetaan konflik berguna. Alat ini bantu kita memvisualisasikan para aktor dan hubungan mereka. Simbolnya gampang kok. Lingkaran itu aktornya, besar kecilnya itu kekuatan mereka, dan garis adalah hubungannya. Jenis garisnya pun beda-beda. Ada yang menunjukkan aliansi kuat, ada juga yang menunjukkan konflik terbuka. Oke, itu tadi teorinya. Sekarang, gimana kalau kita terapkan di kasus nyata sengketa agraria di Indonesia? Kasusnya adalah antara masyarakat desa Sumberjaya dengan perusahaan kelapa sawit PT FPIL. Pemicunya, perusahaan tiba-tiba mengklaim tanah yang sudah dikelola masyarakat secara turun-temurun. Kalau kita pakai pohon konflik, akarnya kelihatan jelas ada ketimpangan kekuasaan dan lemahnya tata kelola negara. Pohon ini menunjukkan kalau protes dan reklamasi lahan itu hanyalah daun, bukan akar masalahnya. Sekarang, mari kita petakan para pemain. Siapa punya kuasa, siapa kawan, dan siapa lawan. Aktor utamanya ada 4, masyarakat Sumberjaya, PT FPIL, Serikat Tani Kunteh, dan pemerintah. Dari peta, kita bisa lihat masyarakat versus PT FPIL. Tapi mereka tidak sendiri, mereka beraliansi dengan Serikat Tani. Dengan pemahaman ini, masyarakat pun mengambil tindakan. Mereka merebut kembali tanah mereka dan membentuk Serikat Tani. Dan hasilnya, pemerintah pusat akhirnya mencabut izin hak guna usaha perusahaan tersebut, kemenangan parsial. Meski begitu, di tingkat lokal, penegakannya masih jadi tantangan. Perjuangan ini belum benar-benar selesai. Intinya, memahami struktur konflik adalah langkah pertama yang krusial untuk bisa mencari jalan keluar yang adil. Nah, sekarang coba pikirkan, konflik apa di sekitar Anda yang bisa jadi lebih jelas kalau dilihat dengan cara ini? Oke, sudah. Hari ini kita akan melakukan aktivitas diskusi terkait pohon konflik tadi. Nanti Bapak jelaskan lagi seperti apa nak ya. Tapi secara garis besar bahwa ada langkah-langkah penyelesaian masalah tadi yang harus kita lakukan nantinya nak ya. Contoh misalnya tadi ada konflik, berarti ada cara mediasi yang perlu kita tempuh. Kemarin minggu kemarin tentang manajemen apa nak yang dipelajari? Manajemen konflik ya. Nah inilah sehubungan nanti dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kemarin manajemen konflik, jadi bagaimana nanti ketika kita sudah melihat konflik lewat pohon tadi, ya anatomi pohon tadi itu, lalu kita lakukan manajemen, mengatasinya seperti apa. Nah sekarang silakan kalian bentuk kelompok jumlahnya 4 atau 5 nak, langsung membentuk kelompoknya seperti apa terserah kalian nak ya. Silakan bentuk kelompok dulu, lalu Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan nak. Karena ini waktunya kalian pilih temannya sendiri nak ya. Silakan jumlahnya 4 atau 5. Ayo. Silakan langsung yang sudah maju ke depan, Bapak kasih tugasnya dan Bapak kasih instruksinya ya. Ada sudah? Mana maju nak? Ayo. Yang sudah maju ke depan. Yang sudah lalu ambil dulu ya, nanti Bapak kasih arahannya ya. Perhatikan ya. 2 itu ya. Jangan dulu diisi ya, nanti Bapak kasih arahannya seperti apa ya. Oke. Kelompok berapa nak? Oke. Oh. Untung pas deh.
Oke, perhatikan. Perhatikan Bapak, sudah dapat semua ya? Silakan bentuk kelompoknya. Perhatikan Bapak. Yang pertama yang harus kalian lakukan, mengisi nama kelompok kalian di kertas LKPD ini ya. Mengisi namanya nak ya. Lanjut. Selanjutnya yang kedua, kalian diskusi kira-kira konflik apa yang kalian ingin bahas. Kalau bisa yang ada di lingkungan sekolah nak ya. Tapi kalau sulit di lingkungan sekolah boleh juga. Bapak ulangi, kalian diskusi konflik apa yang akan kalian bahas. Bisa? Paham nak ya? Paham? Konflik apa yang akan kalian bahas ya? Kalau sudah punya, lalu kalian tulis di akarnya apa penyebab tersembunyi konflik yang kalian akan bahas tadi itu. Apa penyebabnya terjadi konflik tersebut. Ya, paham? Paham nak ya? Kan kalian cari dulu konflik yang akan kalian bahas di lingkungan sekolah. Lalu di akarnya ditulis apa-apa saja penyebabnya. Ini Bapak minta contohnya tuh nak. Perhatikan nak. Perhatikan di akarnya ini tulis sebanyak-banyaknya penyebab terjadi konflik yang kalian pilih tadi. Paham? Selanjutnya setelah akarnya, batangnya, apa pemicunya sehingga terjadi konflik tadi ini penyebabnya. Apa pemicunya? Di batang ya. Boleh sebanyak-banyak juga. Kan penyebabnya. Lalu apa pemicunya? Paham? Di batangnya pemicunya nak. Lalu Bapak ulangi, akar penyebab, batang pemicunya, lalu yang daun-daunnya tulis dampak yang terjadi. Paham? Dampak yang terjadi, misalkan kerusakan fisik dan lain sebagainya. Bisa? Bapak kasih waktu 25 menit ya, karena waktu kita ini cuma 2 kali 45 menit. Silakan dikerja, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan kembali nak. Ya. Nanti cari dulu kira-kira konflik apa yang kalian mau bahas. Ya, kalau tawuran, Mbak. Oh boleh, tawuran. Jadi apa penyebabnya? Tulis sebanyak-banyaknya di akarnya. Apa-apa saja penyebabnya. Lalu apa pemicunya sehingga terjadi nanti konflik ini? Penyebabnya kan apa? Lalu apa pemicunya? Ketika ini apa yang memicu sehingga nanti naik ke atas? Kalau ini dampaknya. Ketika sudah ada penyebabnya, ada yang pemicunya. Lalu dampaknya apa? Kerusakan fisik kah? Paham ya? Ini pemicunya nak. Dampak, ini penyebab. pemicu, dampak. Dampaknya. Oke, paham nak ya? Sebanyak-banyaknya ya, penyebabnya sebanyak-banyaknya nak. Ya. Ada lagi nak? Oke, apa nak yang mau ditanyakan? Kertas nak. Di gambarnya ditulis nak, di gambarnya. Habis nak. Gabung aja kali nak. Yang ya gabung aja nih. Bisa aja nak ya. Ya gabung aja nak. Rehan. Di sini. Enggak di sini aja nak. Ya, di sini aja. Di sini jawabannya di sini. Ya. Jawabannya di pohonnya, bukan di lembar yang satunya, di pohon. Ya, apa penyebabnya? Kalian angkat konflik apa nak? Perundungan. Boleh, betul itu, bagus. Betul itu, perundungan. Ya, berbagi aja nak, Rehan, berbagi nak. Rehan sini aja, enggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan nak? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Jadi ditulisnya di sini nak ya, apa penyebabnya, apa pemicunya, lalu karena ini penyebabnya apa yang pemicunya.
Bapak. Ini kan penyebabnya. Lalu setelah penyebab ada, sebelum dampaknya ada di tengah itu pemicunya, sehingga terjadi dampak fisik. Ya, paham maksudnya ya? Paham nggak? Ya, coba dulu ya, versinya dulu ya. Oke. Ya, arahnya nanti sampai jadi konflik apa? Supaya mudah. Ya, dampaknya. Dampaknya. Oke, paham ya? Sip. Aman ya? Ini di sini ya. Ini ada masalah nak? Aman ya? Sip. Ini ada? Ada yang ditanyakan? Aman ya? Tulis cepat di sini apa penyebabnya. Di sini aja ditulis ya jawabannya. Ya nak? Ya. Apa nak? Ya, mana saya Bapak lihat? Betul sudah nih. Betul. Bagus. Ada kendala nak? Coba. Ya, Pak. Sip. Betul. Kalau batangnya ini bisa pemicu, bisa juga diartikan isu-isunya yang muncul nak. Lalu pasti ketika ada isu sudah muncullah konfliknya, apa dampaknya, kerusakan fisik ke apa nak. Apa ditulis penyebab ini, apa konflik apa nak yang dipakai? Oh ya, boleh. Sip. Ya nak. Yang bully lewat media sosial itu apa, Pak? Cyberbullying. Bagus itu diangkat tuh, cyberbullying. Bagus. Cyberbullying nak. Pak, ini pemicu ini di dalam sini Pak? Ya, boleh di batangnya, boleh di luar batangnya, enggak apa-apa. Apa nih? Ya nak. Bapak, bentar ya, bentar. Bentar nak ya. Ini nak. Nah ini, perhatikan, Bapak kasihlah gambarannya supaya lebih paham lagi tuh. Ya. Itu. Nah, itu tapi ini contoh lain nak ya, contoh lain. Silakan, tadi ada yang angkat cyberbullying, ada yang angkat bullying, ada yang angkat tawuran, silahkan disesuaikan dengan contoh yang lain di atas sini. Putra, itu dia semangat Putra. Paham sudah ya, paham ya? Ada sudah contohnya tuh. Ya nak. Apa nak bertanyakan?
Hah? Hah? Itu sana nak, kau lihat kan nak, klaim sepihak ini akarnya karena ada klaim sepihak misalkan masalah tanah kan, lalu terjadi kerusakan lingkungan nak. Ya terjadi kerusakan lingkungan apa dampaknya? Banjir kah? Atau di sana ada trauma? Nah seperti itu nak. Kalau di apa kamu angkat nak? Cyberbullying. Apa-apa penyebabnya dulu orang melakukan bullying? Nah. Ya. Penyebabnya dibawa. Akar itu penyebabnya. Apa penyebab orang melakukan cyberbullying? Setelah itu apa di batang itu apa yang terjadi nak? Apa pemicunya? Ketika orang misalkan orang akhirnya jadi pendiam. Ketika orang pendiam apa akibatnya nanti di atas di daunnya? Begitu, paham maksudnya? Paham ya? Ya. Kalau dalam konsepnya itu batangnya itu pemicu, akar penyebab, daunnya itu dampaknya ketika sudah orang dibully apa dampaknya? Stres kah? Itu nak, gitu ya. Paham ya? Ya nak. Bapak putarkan lagi satu kali lagunya kalian ya. Boleh nanti diambil. Ini khusus Bapak buat untuk 11E. Ayo 11. Bentar loh. Masa depan adalah milik. Ayo 11I. Semangat belajar. Masa depan adalah milik. Apa nak? Pak, kalau itu bisa milih satu permasalahan politik aja. Ya satu aja permasalahan. Ya satu aja. Kalau demonstrasi lagi, Oh boleh. Apa bahasa lain dari kompor-komporin? Kompor ini tuh apa ya namanya kalau bahasa komporin sama lah istilahnya ya sama itu Oh iya, ya boleh. Kalau bahasa lainnya adu domba juga bisa. Apa nak? Oh sekali lagi, ini khusus untuk kalian ini Bapak buat nih. Ayo 11I. 11I. Belajar. Lain nak. EA. Mantap. Semangat belajar. Masa depan adalah milik mereka yang belajar hari ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jauh lebih berat. Cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di angka yang memang bijak. Di sana kira-kira kalau Bapak kasih waktu 5 menit lagi bisa? Bapak ulangi nak. Kalau Bapak kasih waktu 5 menit lagi bisa sudah selesai nak kira-kira? Ya 7 menit lagi ya. Soalnya waktunya Bapak cuma 2 kali 45 menit nak. Oh, itu sudah keren nih. Keren. pendapat nih.
Ya, boleh nih nak, jadikan landasan contohnya nak. Karena ini kan kasus yang berbeda nak. Gimana aman? Ada lagi yang mau ditanyakan nak? Mohon maaf ini nak ya. Bapak percepat waktunya karena takut tidak selesai karena kita cuma 2 kali 45 menit ya. Ya, jadi kalian kerjanya lebih ekstra cepat lah sedikit ya. Ah. Wih, keren ya. Ya nak. Pemicu berarti hal yang menyebabkan sehingga terjadi seperti kejadian itu. Pemicunya. Ya, isu. Ya, boleh itu tuh, betul tuh. Wih, rupanya hebat semua ini. Waduh. Ini yang Bapak senang. Wih. Keren nih. Keren. Ini nyambung nggak Pak? Ini kenapa satu aja nak penyebabnya? Memang satu aja kena iri dengki. Oh, masih nambah. Oh ya, karena penampilan nanti apa penyebabnya kalau sudah terjadi? Ini Pak, dampak di sini Pak. Ini akarnya Pak. Ya. Enggak, nanti di sini daunnya kan dampak yang terjadi ketika orang membuli, nak seperti apa? Oh ya. Nanti ditambah lagi apa-apa saja yang terjadi. Ya. Dampaknya kalau dalam misalkan tawuran, dampaknya nanti kerusakan fisik, kerugian materi. Kita tepuk tangan lagi dulu ya, satu kali enggak? Belum. Bapak cuma motivasi kalian karena Bapak lihat semua bekerja hari ini. Wah, luar biasa. Semua hari ini saya lihat aktif semua, luar biasa. Two minutes more, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya, sudah selesai ya. Tenang, Bapak nanti kasih arahannya lagi. Ya, sabar. Tuh, ya tenang, sabar dulu, duduk ya. Duduk, ya. Tenang. 2 menit lagi, 2 minutes. Wah, itu dia. Ya, 1 menit. 1 minute. 1 minute for
Kalau perhatikan Bapak nak, kalau kalian nanti kerjanya bagus, bonus Bapak kasih yaitu Bapak liburkan tanggal 16, 17, libur 2 hari. Enggak, karena 16, 17 itu tanggal merah nak. Nah, kalau kalian libur 1 minggu. Ini sudah selesai. Ini ada kendala nak? Oh aman. Oke. Ini aman ya? Ya 1 menit. Waktu kita nak berjalan ini aman. Slogannya nggak perlu lah. Waktu sudah. Ya. Nggak usah slogan ya. Ya. Ya baik. Waktu habis nak. Perhatikan Bapak. Perhatikan Bapak, hal yang dilakukan berikutnya. Dengarkan Bapak nak. Hal yang dilakukan berikutnya, 2 orang tetap di tempat, ya, tunjuk 2 orang tetap di tempat untuk menjelaskan nanti marketplace namanya nih atau market. Kalian berkeliling nanti ya. Bapak ulangi, 2 orang yang teman kelompoknya tinggal nanti untuk menjelaskan, sisanya keliling dan melihat semua pekerjaan temannya dan gali informasi di situ ya. Oke, silakan nak, waktu. Ayo. Silakan keliling nak, gali informasi. Ya, siapa yang ditunjuk? Ya. Oh, nanti dia datang sini kalau jelaskan nak ya. Ya. Ayo keliling. Ya, keliling. Ya, keliling nak. 2 orang tinggal ya. Ya, yang datang nanti jelaskan nak. Ya, silakan. Oh ya, dia keliling. Nah, Putra yang keliling, kamu minta penjelasan sama dia. Ya, cepatlah ya. Yang keliling minta informasi sama yang kamu lihat nah ya, tentang apa tawurannya ya. Yang tinggal kalian jelaskan punyamu nih nak. Ya, terkait ini nak ditanyakan. Nah, bisa mengumpul 4 tuh. Ya Putra ya. Boleh kamu kalau ingat, enggak perlu kalau tidak ingat boleh catat. Ya yang kamu tanyakan. Ya silakan keliling nak. Ya, wih, ini nan keren ya. Mana satu? Baby boleh di sini nak? Ini tanya di sini ya. Ini nak, ini nih. Baby jelaskan nak. Ya, bagus Putra, catat ya. Ya, catat nak yang menanyakan. Nabil, sudah ada kan nak? Yang jalan siapa? Kalian kunjungi ini aja nak, ya, kunjungi punya mereka ya. Ya. Ya, Sabda jelaskan terkait pohonnya itu ya. Terkait inunya, Sabda jelaskan tentang apa?
Ya, jelaskan sabda. Ya. Ya, jelaskan sabda ya. Kenapa dia trauma? Karena nanti kan akibat itu dia bisa Yang lain aja Putra. Woi, keren. Kau paham sudah nak, Radi? Di sini lagi, di sini. Di sini lagi, Di, ya. Oh, ini sini. Radi di sini. Ya, Radi situ ya. Kelompoknya Stella lagi. Ya, Revan catat yang bisa diambil ya. Ya. Ya, jelaskan lagi sabda ya. Woi, mantap. Oke. Aman. Oi, keren. Keren sabda weh. Baik. Yang sudah nanti boleh duduk ya, nanti Bapak gali informasi ya. Yang sudah bertanya, sudah keliling, silakan duduk. Yang sudah silakan duduk nak, karena tersisa 11 menit lagi. Ya baik nak, silakan duduk sudah nak, duduk. Oh ya, lanjut dulu ya. Nggak usah semua nak, Rian, nggak usah semua nak, nggak usah semua. Waktu ya. Ya baik, diam semua dulu nak. Kalau kita perhatikan Bapak nak, kalau keliling semua nak, waktunya tidak cukup. Kita mulai dari diam dulu nak. Kita mulai dari kelompoknya Putra. Tadi apa yang kalian dapatkan nak? Nah, coba Putra. Berdiri nak. Jangan ribut nak. Dia repan duduk semua nak. Pebi duduk nak. Pep. Duduk. Ya, ceritakan Bayu dan Revan tadi sudah keliling ya. Coba. Apa yang didapatkan ya? Jangan ribut nak, kita dengarkan dulu. Ya, coba. Sembarang. Satu aja. Ya, Stella ya. Silakan. Jangan ribut nak. Ya, lanjut nak, Putra. Tentang perkawinan sama siswa, akar penyebabnya apa nak? Isunya ya? Adu domba ya?
Dampaknya nak? Trauma. Oke, tepuk tangan dulu buat Putra. Bapak tunjuk lagi Repan. Repan. Coba jelaskan dulu Repan, apa yang didapat? Ya. Silakan, suaranya agak nyaring Repan ya. Oke, betul ya. Ya, perundungan. Oke. Stella, perkelahian ya. Oke, tepuk tangan nak. Baik, perhatikan Bapak, kita sudah sampai di akhir. Mohon maaf, tidak semua Bapak tunjuk nak ya. Karena terkait waktu, ada hal yang ingin Bapak sampaikan. Bahwa perhatikan, tujuan kalian melihat anatomi tadi, pohon tadi itu supaya kalian tahu bahwa bukan ada penyebab yang lebih dalam lagi sehingga terjadinya konflik. Berarti kita lihat konflik bukan lewat permukaannya saja, bukan lewat daunnya saja, tapi lewat akarnya nak. Jadi ada hal-hal yang sangat bisa memicu terjadinya konflik. Bapak lanjut. Lalu Bapak temukan tadi kalian dalam diskusi luar biasa semua, tepuk tangan dulu nak. Ada hal-hal yang Bapak tidak sangka, rupanya semua hebat di 11E. Baik. Yang kedua, aktivitas kalian luar biasa semua nak. Tidak ada. Pokoknya pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Tapi harus ada satu dulu nak. Perhatikan Bapak, harus ada satu dulu yang berikan komentar terkait pembelajaran hari ini. Ada yang bisa nak berikan komentar terkait pembelajaran yang hari ini? Ada Akbar? Kasih komentar. Apa nak komentarnya Akbar? Seru, oh ya, tepuk tangan dulu. Baik, ini tambahan refleksi dari Bapak. Masih ada kertasnya kan? Tadi, ya, kasih bagi lagi nanti. Ini terakhir Bapak refleksi, perhatikan Bapak nak. Namanya surat perdamaian 1 menit. Bapak ulangi, surat perdamaian 1 menit. Kalian nanti dibagikan kertas sticky note lagi, tuliskan 1 kalimat singkat di sticky note untuk seorang yang pernah terlibat selisih paham dengan kalian, ya. Siapa kira-kira nak? Tulis di sticky note. Kalimat tersebut tidak perlu diberikan, cukup dibaca dalam hati sebagai bentuk pelepasan beban emosi. Tulis 1 kalimat singkat sticky note untuk seorang yang pernah terlibat selisih paham. Bagikan nak, bagikan. Tidak perlu Bapak tahu, kalian tulis saja kalimat terhadap seseorang yang pernah berselisih paham sama kalian. Boleh tulis, saya kemarin hilaf. Sudah? Tulis kalimatnya. Silakan baca nih nak, baca, tulis 1 kalimat
Tapi dalam hati aja kalian yang tahu. Ya tulis baru disimpan. Ya simpan untuk kalian sendiri aja nak. Nah, kira-kira apa yang kamu tulis terhadap orang, apa yang kalian tulis terhadap orang yang sudah berselisih paham dengan kalian, bertentangan nak, atau konflik, ya. Woi, boleh enggak apa-apa, cukup dalam hati saja. Tetapi kalau masih jengkel berarti ada hal yang harus diselesaikan dulu nak ya. Sabda ya. Ini Bayu, ini Pak, punya Bayu nih. Dalam kalian aja yang tahu nak. Ya yang sudah kumpul sama Bapak nak. Makasih ya. Ada namanya sudah kan? Kumpul ya. Iya Pak. Teman sabar dulu ya. Baik. Silakan duduk. Akbar baca doa untuk selesai pembelajaran nak. Ya silakan nak. Sebelum kita baca doa, Bapak tutup. Terima kasih untuk kalian semua nak ya. Sudah semangat, sudah aktif. Bapak ucapkan sekali lagi luar biasa, tetap semangat. Silakan ketua kelas ditutup untuk kegiatan pada pagi hari ini. Baik, kita ucapkan terima kasih buat Bu Haja Maida yang sudah mendampingi Bapak. Dan silakan ambil MBG-nya nak.